subscribe karena subscribe gratis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak. Di vlog kali ini kakak pengen berbagi tentang lanjutan komitmen dari hijrah kita. Kalau di vlog sebelumnya kakak hanya menyampaikan berupa voice note. Nah, ada 7 poin yang kakak sampaikan di voice note tersebut, dan kali ini kakak ingin menambahkan 5 poin kenapa kita harus komitmen, kenapa kita harus istiqomah di jalan hijrah. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi dari Umar radhiyallahu anhu itu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya amal itu, setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu hanya akan mendapatkan sesuai niatnya. Jadi apabila ada seseorang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ia berhijrah untuk urusan dunia ataupun karena wanita yang hendak ia nikahi, maka ia akan mendapatkan hijrahnya itu kemana, apa yang ia tuju. Jadi ketika ia berhijrah karena dunia, karena wanita, karena harta, ataupun segala macamnya yang berurusan dengan duniawi, maka ia akan mendapatkan hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Makanya innamal a'malu binniyat, niatkan hati kita, hijrah kita semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Nah, di poin sebelumnya kakak sudah menjelaskan ada 7 poin ya. Yang pertama memang niat ya, yang mana niat kita adalah meluruskan niat kita untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kali ini yang ke-8 kakak yang menjelaskan, menyampaikan bahwasanya hijrah itu berat, seperti rindunya Dilan kepada Milea. Hijrah itu berat, biar Dilan aja yang ngerasain betapa beratnya rindu itu. Tapi kalau kali ini kita akan berbicara tentang hijrah. Hijrah itu memang berat. Kenapa? Karena jika hijrah yang berupa hanya lisan kita, apa yang akan kita dapatkan? Hijrah berupa penampilan, hijrah karena tren, hijrah karena teman, hijrah karena perkumpulan, hijrah karena ingin keramaian dan segala macam. Tapi kita tidak bisa mendapatkan apa yang ada di sini. Hijrah itu bukan karena niat, tapi hijrah itu karena panggilan Allah dan kewajiban kita sebagai umat manusia. Jadi hijrah itu sebenarnya akan menguatkan kita. Allah itu ingin menjadikan kita sebagai sosok yang lebih kuat. Karena barang siapa yang mengutamakan kecintaannya karena Allah di atas kecintaannya terhadap dunia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia, dari beban gangguan duniawi. Makanya kan kalau di pesan ya Kak Habibah itu kejar dunia, kejar akhirat, keselimpet, kejar akhirat, balance dengan urusan duniawi. Kejar akhirat kita, maka biarkan dunia itu yang akan mengejar kita. Benar nggak sih? Benar banget. Kakak ngerasain banget. Ketika kakak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ternyata dunia itu semakin mendekat, dunia itu semakin mengejar. Bayangkan, ketika kakak mendekatkan kepada Allah, ternyata Allah itu memberi apa? Allah memudahkan segala urusan. Apa yang kakak inginkan, Allah memudahkan dan membantu kita untuk urusan dunia, masalah rizki, masalah jodoh, masalah ujian dan segala macamnya. Allah mudahkan ketika kita mendekat kepada Allah, karena dunia yang akan mengejar kita. Karena apa? Bukan syaitan itu sudah berjanji dan berazam kepada Allah bahwasanya setan ngomong, ya Allah, aku akan selalu senantiasa untuk tunduk kepadamu, kepada Allah ya, tapi aku tidak akan tunduk kepada Nabi Adam karena aku lebih mulia. Sombongnya setan, sombongnya jin dan raja iblis, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam, sehingga mereka tidak mau tunduk. Dan azamnya syaitan itu adalah tapi izinkan aku untuk senantiasa menggoda, menghasut dan mempengaruhi
hambamu yang ada selama ada di dunia sampai hingga akhir zaman. Makanya kalau udah urusan dunia, segala sesuatu terasa nikmat, benar nggak sih? Yang berurusan dengan dunia itu nikmatnya luar biasa. Bayangkan, kita nggak perlu capek-capek sholat, benar? Kita nggak capek, kita nggak perlu ingat apa itu sholat. Apa sih, ngapain sih sholat? Kurang kerjaan, bikin capek, benar? Siapa yang masih bolong-bolong sholatnya? Ayo dikoreksi deh. Tapi tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya sholat itu, gerakan sholat itu adalah gerakan olahraga, yang mana dari gerakan sholat itu kita jadi olahraga. Bayangkan, dari berdiri tegak kita tegak mendirikan sholat, posisi takbiratul ihram, kita menggerakkan kedua tangan kita, ya menggerakkan kedua tangan kita. Ketika kita Allahu Akbar, sendi-sendi kita bersalawat, bertakbir, bukan berzikir kepada Allah. Kemudian gerakan tangan kita menggerakkan kedua tangan kita, yang mana kalau biasanya kita nggak pernah senam, nggak pernah berolahraga, kemudian kita coba untuk merilekskan sendi-sendi kita, tulang-tulang kita melalui gerakan sholat, itu sudah bikin sehat, menjaga dan menyehatkan tubuh intinya. Ya, jadi Allah itu pengen kita kuat dari secara jasad, kuat secara ruhiyah. Karena apa? Allah memberikan ujian, Allah menguji kita untuk melihat seberapa besar kesabaran kita melalui sholat kita, kemudian melalui Allah ingin menaikkan derajat kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Bukankah sudah ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya apakah kalian sudah berkata beriman sedangkan kalian belum diuji? Bayangkan, Allah memberi ujian itu untuk membuktikan betapa cintanya Allah kepada kita. So, tetap husnuzon ketika apa yang kita inginkan belum terkabulkan, bisa jadi Allah ingin memberikannya tidak di dunia tapi di akhirat kelak, yaitu berupa jannah. Amin ya Allah. Selanjutnya yang kesembilan, ketika kita mendapatkan suatu musibah atau mendapatkan kebahagiaan yang lebih berharga, kadang kita sering lupa ya, ketika kita bahagia kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Seharusnya kita bersujud ataupun tidak, minimal kita mengatakan alhamdulillah, ya, mengatakan alhamdulillah. Tapi terkadang kalau saking happy-nya nih, saking senangnya kita suka histeris sendiri ya, euforia kebahagiaan itu kita luapkan dengan rasa yang emosional banget, dengan luapan entah itu teriak, entah itu meluk teman. Ya aku seneng banget, ya Allah makasih banget, bukan alhamdulillah ya Allah terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan dan segala macam. Kita kadang suka lupa yang seperti itu. Nah, yang kemudian ketika kita kehilangan sesuatu atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangin, kadang kita merasa bersedih gitu ya. Kita sedih, kemudian kita sampai kadang ada yang kelewatan nih, mohon maaf nih, bahkan sampai menghujat Allah. Ya Allah, kenapa sih kok aku diuji dengan ujian yang seberat ini? Kenapa sih kok kayaknya setiap usahaku tuh selalu gagal? Kenapa sih kok hidupku kok sial banget gitu ya? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jangan deh, jangan. Nah, jadi buat teman-teman, buat adik-adik dimanapun kalian berada, ketika kalian menghadapi ujian, ketika kalian menghadapi masalah, jangan sedih. Coba deh buka Quran surat Al-Imran ayat 139. Di situ dikatakan bahwasanya janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati, latadan, ya. Padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Catat, kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya ketika kalian beriman. Jadi ketika kalian diuji melalui kebahagiaan, kesedihan, kalian memiliki rasa iman dalam hati kalian. Ketika kalian merasakan kebahagiaan, kalian akan bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Tapi ketika kalian bersedih, kalian tetap bersabar, kalian tetap tawakal dengan mengucapkan innalillahi. Karena segala sesuatunya itu adalah milik Allah, segala sesuatunya akan kembali kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah. Ingat, Allah yang punya masalah, Allah yang punya ujian, Allah yang memberikan ujian, Allah yang memberikan masalah, maka kembalikan kepada Allah. Allah yang memberikan solusi dan Allah yang akan menyelesaikan semua ujian kita. Allah juga yang akan menyelesaikan masalah kita. Kecuali ujian tertulis pada saat
ujian nasional, ujian sekolah, ujian UNBK, ujian UMPTN atau SNMPTN, ataupun yang jelas ujian di kelas ya. Kalian jangan berharap sama Allah, tapi berdoa semoga kalian dimudahkan, semoga kalian difahamkan dengan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan selama di sekolah. Karena Allah tidak akan membantu untuk menjawab kalau kalian nggak belajar. Jadi jangan pernah berpikir Allah akan langsung ngasih jawaban gitu ya, pilihannya apa gitu, atau menulis gitu ya, enggak. Tapi itu adalah usaha kita, ikhtiar kita, melalui doa-doa kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, juga memahami pelajaran dan mengerjakan tugas dan juga soal-soal ujian. Jadi tetap ikhtiar pastinya ya, kan duit, mesti duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oke, lanjut yang ke-10. Yang selanjutnya adalah dimana setiap jalan kebaikan itu Allah selalu memberikan petunjuknya, dan Allah itu selalu bersama kita. Ketika kita diuji, ketika kita berusaha untuk berada di jalan kebaikan, Allah itu selalu ada sama kita. Gak percaya? Kakak percaya banget. Setiap kali kakak mengadakan kegiatan-kegiatan Lingkar Sahabat Hijrah, kegiatan-kegiatan amal, kegiatan training ataupun kegiatan sosial dengan teman-teman Lingkar Sahabat Hijrah, kakak selalu melihat lafaz Allah yang ada di langit ya. Jadi awan itu berbentuk lafaz Allah. Itu sudah sering banget kakak lihat ya. Jadi buat teman-teman, ketika kalian mengajak kebaikan, ketika kalian mengadakan kebaikan, amal kebaikan, dan mengajak teman-teman kalian untuk berbuat kebaikan, jangan bersedih ketika teman-teman kalian menjauh ataupun teman-teman kalian menolak. Yakin deh, dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, janganlah kalian berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana innallaha ma'as-sabirin. Jadi tetap bersabar. Dan ketika kalian sudah berusaha untuk mengajak ataupun berbuat kebaikan, yakin ada Allah di sana. Dan yang perlu kalian ingat adalah dua penjaga kita yang selalu mencatat dan selalu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan mereka berdua lah yang akan melaporkan kepada Allah apa yang sudah kita lakukan. So, tetap semangat dan tetap fighting dengan mengajak ke jalan kebaikan buat teman-teman kalian, dan ajak teman-teman kalian untuk menjadi lebih pribadi-pribadi yang lebih baik pastinya. Oke. Dan selanjutnya adalah miliki senjata terbaiknya mukmin alias orang-orang beriman. Apa itu, Kak? Senjata terbaik bagi seorang mukmin itu adalah doa. Gak percaya? Percaya deh. Karena dengan berdoa, Allah itu akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Ketika Allah belum mengabulkan, yakin deh, tetap husnuzon sama Allah. Bisa jadi ketika kita meminta ataupun berdoa kepada Allah untuk diberikan suatu kebaikan, tapi Allah nggak ngabulin, jangan bersedih. Bisa jadi itu bukan yang terbaik untuk kita, tapi Allah ingin menjadikan atau memberikan yang lebih baik daripada doa yang kita panjatkan. Jadi pesannya Allah buat kalian, teman-teman soleh dan juga solehah, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Tuh, catat ya, dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi ketika kita minta sama Allah, kita berdoa, kita memohon, kita memanjat, kita berserah diri, kita benar-benar bersungguh-sungguh, ya Allah, mudahkanlah aku untuk memahami semua ilmu yang Kau miliki di dunia ini. Mudahkanlah aku untuk mengamalkan semua ilmu-ilmu yang kumiliki, yang selama ini kupelajari. Mudahkanlah aku, minta sama Allah untuk dimudahkan untuk memahami, mengamalkan, bahkan berbagi dengan teman-teman yang ada di mana saja untuk mengajak pada kebaikan. Intinya bagaimana kita berusaha, kita berdoa, kita mengusahakan, kita ikhtiar, dan juga kita meminta sama Allah atas apa yang kita ucapkan. Itu menjadi pengingat kita sendiri ya, itu menjadi reminder kita, itu menjadi amal perbuatan kita, berusaha untuk menjadi lebih baik pastinya ya. Dengan berdoa
dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah hijrah merupakan kebahagiaan dan ketenangan. Karena dengan berhijrah, kita akan menemukan sebuah hakikat kehidupan. Kenapa? Karena dengan berhijrahlah kita bisa mendapatkan teman baru. Kita bisa mendapatkan ketenangan. Karena dengan mengenal Islam, Islam itu adalah agama perdamaian. Din as-salam. Islam itu membawa kenyamanan. Islam itu mengajarkan tentang kebersihan. Islam itu mengajarkan tentang kedisiplinan. Islam itu mengajarkan tentang keindahan. Islam itu mengajarkan tentang kebaikan. Islam itu mengajarkan tentang rendah hati. Islam itu mengajarkan tentang kepintaran, kepandaian. Kemudian juga banyak banget ya. Islam itu benar-benar wah, lengkap. Kamus Indonesia saja kalah lengkapnya dengan Islam. Bayangkan. Dan itu semua tercantum dan tertulis di dalam kitab Al-Quran. Jadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 129, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Bayangkan. Ketika kita sudah mengisi isi kepala kita dengan Allah, 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 apa yang kita dapatkan? Kalau sudah dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hayya 'alas shalah. Panggilan untuk sholat. Hayya 'alal falah. Ayo kita menang, menuju kepada kemenangan. Siapa sih yang nggak mau? Siapa yang menolak coba? So, buat teman-teman, dapatkan kemenangan kalian melalui hijrah, dapatkan ketenangan kalian melalui hijrah, dapatkan kedamaian kalian melalui hijrah, dan yang pastinya dapatkan sahabat-sahabat baru melalui teman-teman lingkar sahabat hijrah. So, jadi perhatikan, layaknya sebuah perjalanan menuju tempat yang indah, jalannya selalu terjal, yang tidak mudah, ya. Tapi pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, kita akan mendapatkan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Begitu pula dengan ekspresi yang ada hanyalah rasa syukur dalam hati kita, rasa nikmat yang begitu luar biasa dalam hati kita, dan mungkin ekspresi kita adalah menangis karena begitu nikmatnya hijrah kita, begitu nikmatnya bermunajatnya kita kepada Allah, bermuhasabah dengan segala kesalahan kita di masa lampau. Maka pasti kalian sudah mendapatkan nikmatnya hidayah berada di jalan. Jadi buat teman-teman lingkar sahabat hijrah, tetap istiqomah dan komitmen untuk senantiasa mengingatkan kakak pribadi ketika kakak lupa dengan amalan-amalan ataupun ilmu, berbagi ilmu dengan teman-teman, ya. Dan pastikan kalian adalah seorang yang senantiasa mengajak dan mengingatkan teman-teman kalian untuk selalu berbuat kebaikan. Baik, teman-teman lingkar sahabat hijrah, mohon maaf lahir batin, banyak kesalahan yang ada pada diri kakak karena kakak cuma sebagai manusia biasa. Kesalahan itu pribadi milik kakak, ya. Dan kebenaran itu hanya milik Allah hakiki, milik Allah semata. Apa yang kakak miliki, apa yang kakak sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadikan semangat buat teman-teman untuk berbagi, teman-teman untuk senantiasa mengingatkan kakak juga. Ketika kakak salah, kakak hilaf, silakan ditegur, silakan dikoreksi dan diperbaiki. Mari kita sama-sama untuk senantiasa mengingatkan dan selalu mengajak pada kebaikan, karena tujuan kita adalah berbagi dan mengajak pada kebaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum buat lingkar sahabat hijrah dimanapun kalian berada. Terus istiqomah, semangat terus menuntut ilmu agamanya. Kita doa saling mendoakan sehat selalu dan